Berarti kalau misalnya masih ada yang ditahan gitu Masih kan, ada yang gantung gitu kan, mungkin nggak enak masih ya, ikhlas Wi? 90% atau 70%. Iya, Karena kalau 100% itu sama kayak kita buang hajat. Blar. Gitu. Nah, iya. itu dia menurut gua. Itu Pelajaran dari sebuah spiritualitas yang bisa saya bagikan malam hari ini. Iya, keren banget. Gue seneng banget nih, makanya saya terima kasih ya, saya menjadi memoderasi malam ini, Dewi dan bukunya, tanpa rencana. Tapi mungkin pengen nyentuh aja sedikit ya tentang yang tadi teman-teman semua banyak yang disebut sama Mbak Di salah satu metode yang waktu itu membantu Mbak Di pada saat kehilangan ya ada 2 kali tadi gitu salah satunya adalah pas kehilangan Mas Reza juga mungkin makin dewasa juga fasenya soalnya kejadiannya lebih baru ya gitu itu menyebutkan mengenai mindfulness meditasi dan lain sebagainya gitu nah di situ um, tadi disebutkan di kolom chat sama teman-teman Bentang bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan kelas gratis gitu. Nah, kelas gratis di yes, Sorry, aku potong. Dewi Sorry. udah balik. Sure. Kita balik ke Dewi dulu ya. Ya. Sorry tadi ketendang guys. Oke. Bukan ketendang, itu belum dilepas, Wi. Kenapa kamu udah lepas duluan? Oh iya nggak? Aduh, terlalu ikhlas ya. Gue pengen kenapa dia udah. Oke. Sedap lubang WC baru. Aduh, ini saya senang bisa tertawa malam ini. Wih, oke. Ini terakhir banget. Sebelum closing statement, gue udah dikasih kode sama Mbak Nana nih ya. Sebelum closing statement, satu tadi Dewi sempet ngomong soal intentions pada saat nggak mood lah atau apapun gitu ya. Nah, kamu lagi punya intensi apa? Atau ada saran nggak untuk intensi soal intention ini? Karena menurutku one word intention paling tidak gitu ya, harian atau bulanan atau tahunan sebenarnya itu yang salah satu yang bikin kita jalan terus itu tadi gitu ya. Betul. Ini aku boleh berbagi sedikit tips ya tentang ini bagian dari ritual gue menulis yang barangkali bisa teman-teman terapkan walaupun tidak dalam harus dalam bentuk menulis enggak, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apapun profesi kita, apapun yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi sebelum gue menulis itu setiap pagi gue akan mencatat 3 hal dalam sebuah notebook dan saya sarankan ini lakukan dengan menulis tangan karena menulis tangan itu berbeda sekali kekuatannya dengan menulis dengan papan ketik gitu ya. Ketika gue nulis sih gue memakai keyboard dan sebagainya, memakai laptop, tapi ketika gue melakukan ritual ini gue melakukannya dengan tangan karena tangan itu akan membuat sebuah koordinasi antara bagaimana kita memvisualisasikan. Jadi ini penting untuk istilah orang sekarang manifesting ya. Nah, jadi beda banget kita menulis dengan tangan kita gitu. Nah, yang gue tulis adalah pertama 3 hal yang gue syukuri hari itu gitu ya. Dan ketika kita melakukannya harian, mungkin ketika pertama kali kita akan memberikan hal-hal yang besar gitu. Saya bersyukur saya tinggal di rumah yang aman dan sebagainya, saya bersyukur. Dan tapi ketika kita udah melakukan tiap hari gitu, kita mulai bisa mensyukuri hal-hal kecil. Contohnya hari ini gue bilang gue bersyukur karena bisa dengar suara burung gitu. Kemudian gue bersyukur karena gue masih bisa lihat pohon hijau di sekitar jendela gue gitu ya. Nah, setelah 3 hal itu kemudian gue menuliskan goals gue hari itu. Jadi misalnya karena gue dalam proses menulis, gue misalnya goals gue ini short term ya. Short term adalah menyelesaikan chapter pertama gitu, atau menulis 1.500 kata. Tapi harus spesifik, sebaiknya goals yang short term ini sifatnya spesifik dan memang kita kerjakan hari itu. Jadi doable dan sifatnya bukan yang abstrak gitu ya. Baru kita menulis yang namanya long term goals. Long term ini bisa kita ngomong keinginan kita tahun depan, atau saya membayangkan sebuah
badan yang lebih langsing atau badan yang lebih sehat atau apapun itu gitu ya, atau meningkatkan muscle mass 2025 whatever 2026, sifatnya long term. Dan karena kita lakukan tiap hari, kita punya kebebasan untuk eksplorasi, karena barangkali jawaban kita hari dengan jawaban kita besok berbeda, dan mungkin kita akan melihat ada jawaban-jawaban yang berulang, tapi intinya adalah jadikan ini habit. Karena hanya dengan kita jadikan itu habit, kita punya kesadaran yang terlatih untuk pertama berangkat mengawali hari kita dari rasa syukur, kedua memiliki goal kecil yang spesifik dan doable untuk dikerjakan hari itu gitu ya. Dan buat aku ini penting untuk memberikan sense of achievement, dan sense of achievement ini bisa memberikan cara pandang yang positif terhadap hidup gitu ya, dan kita jadi lebih semangat. Dan yang terakhir adalah long term goals, di mana inilah kesempatan kita kemudian melukis sebuah masa depan, memvisualisasikan sebuah aspirasi, keinginan gitu. Dan ini bisa apa saja, tidak ada yang salah dan benar gitu ya, dan coba aja dikerjakan tiap hari ya. So that is part of creating intention. Semoga membantu ya. Thank you, Nak. Oke, thank you, Wi. So intention matters ya, that's matter ya. Yes. Teman-teman, mari kita coba, kita mulai latih sehingga itu menjadi habit. Nah, ini bahasan berikutnya nanti Mindful Like memang lagi mau ngomong juga soal habit gitu ya. Bener kan, Dewi? Malah kita jadi dari yang kecil-kecil itu bisa jadi kita perhatikan. Oke, Dewi, apakah itu bisa jadi closing statement ataukah ada tambahan lagi? Itu ya soal intensi ya. Terima kasih sekali malam ini. Makasih banyak semuanya yang sudah hadir. Thank you so much. Saya merasa sangat tersanjung bisa ngobrol sedalam ini dan se-heartfelt ini dengan kalian. Makasih banyak ya.